Halo, kembali lagi bersama saya di channel Dwi Putra ya. Kali ini kita akan mereview mobil Mazda 2 tahun 2011 tipe R atau tipe tertinggi di tahun 2011. Jadi mobil ini terlihat cukup sangat elegan sekali untuk menurut saya ya. Dan tidak membosankan untuk bodinya sendiri. Terus untuk performa juga oke. Dan untuk mobil ini menggunakan velg ring 17 ya, menggunakan velg ring 17 ukuran 7 dan 8 ya, belakang 8 ukurannya, dan merek velgnya F1R. Terus untuk ban menggunakan merek Axelera, yaitu ukuran ban 205/45. Oke, kita akan mereview dalamnya dari mobil Mazda 2 ini. Seperti apa mobil Mazda 2 tahun 2011 ini. Cocok nggak untuk anak muda ya? Apalagi yang belum punya pasangan, ini cocok nggak menggunakan mobil ini? Bisa digunakan juga untuk mobil keluarga kecil ya, karena ini kelasnya hanyalah 2 baris ya, untuk joknya hanya 2 baris. Dan untuk setir ini untuk kulitnya sudah bagus ya, untuk pegangan setirnya kulitnya sudah bagus dan tidak licin juga. Ini juga sudah ada dilengkapi dengan tombol-tombol yang sangat berfungsi ya. Terus untuk di pintunya ini juga tombol-tombolnya sudah sangat lengkap, ada tombol kaca, tombol spion dan lain-lain. Ini sudah banyak sekali fungsinya. Terus untuk setir, kembali ke setir, ini juga bisa di setel ya, sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita, mau tingginya seberapa atau mau pendeknya seberapa, tergantung kenyamanan dari kita ya, pengamanan dari pengemudinya. Ini transmisinya matic ya, jadi maticnya juga lengkap. Ini ada tombol parking, terus tombol R ya, mundur, netral, dan D untuk jalan, S untuk apa namanya, untuk mendahului ya biasanya, terus L ini untuk yang digunakan untuk tanjak-tanjakan itu. Ini kalau mobil setara Mazda 2 ini juga sudah lengkap dengan yang namanya ini ya, apa, ada audionya juga sudah lengkap, dilengkapi dengan AC juga sudah lengkap. Terus di pintu juga sudah ada tombol apa, kacanya sendiri ya, untuk naik turunkan kaca. Oke, ini juga bisa dilengkapi dengan flash disk, tapi ini harus ada kabel tambahan ya, kabel USB tambahan. Oke. Terus untuk tingkat kenyamanan kursi, ini juga ada apa, tombol untuk menaik turunkan ya di sini ya, menaik turunkan kursi sesuai dengan postur tubuh kita, nyamannya seberapa. Oke. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan ada kacanya ya di sini, untuk kaca. Ini juga ada lampunya. Ini juga ada kacanya ya untuk bagian supir. Ini sangat lengkap sekali. Sudah cocok lah untuk kalangan apa, mobil sekelas 2 baris ini ya. Dan mobil ini juga tidak tergolong mahal ya, pasarannya masih di bawah 100 juta udah dapat lah kayaknya untuk mobil sekelas Mazda 2 di tahun 2011 ini. Oke, mari kita coba untuk jalan ya, seperti apa rasanya kalau kita buat jalan mobil ini. Oke, untuk power steeringnya juga cukup enak ya, nggak berat-berat amat, ringan lah untuk mobil ini. Wih, tarikannya enak coy. Untuk tarikannya mobil ini sudah enak ya, maticnya ya, maticnya respon sekali. Dan
perpindahan giginya juga cukup terasa ya. Kalau bisa dibilang ini cukup galak juga ini transmisi matic dari Mazda 2 tahun 2011 ini ya. Itu tadi ya bagian dari Mazda 2 tentang fitur-fitur dari kelengkapan mobil Mazda 2. Terus dari luarnya juga cukup elegan sekali ya bodinya, dan untuk dinaiki juga tergolong nyaman untuk sekelas mobil Mazda 2 tahun 2011 ini, dan bodinya cukup elegan sekali. Selain itu, mobil ini juga memiliki kelemahan ya. Pasti ada kelemahannya ya setiap mobil ya, tapi khusus di Mazda 2 ini biasanya sering bermasalah dengan kaki-kakinya ya. Kaki-kakinya seperti apa, yaitu sering bunyi glodak-glodak ya, ada bunyi glodok-glodok gitu di kaki-kaki biasanya, entah itu di shockbreakernya atau di cakramnya, bahkan di bagian setirnya atau power steeringnya itu biasanya sering bunyi kalau di jalan yang tidak rata. Itu kelemahan dari mobil Mazda 2. Dan ada kelemahan lagi, yaitu di bagian full pump ya. Full pump itu kalau sudah pemakaian sangat lama itu memang cukup mahal sekali kalau kita beli baru full pumpnya ya. Kalau pas waktu ada terkendala di full pump itu memang harganya cukup mahal. Untuk full pump sendiri kalau orinya di bengkel resmi Mazda 2 itu bisa mencapai 7-8 jutaan ya. Itu di dealer resmi Mazda 2. Tapi sebenarnya di bagian full pump itu bisa diakali. Biasa hanya kelemahan atau kerusakannya hanya ada di seal pompanya ya. Jadi hanya kecil itu, seal kecil, diganti sealnya saja biasanya sudah sembuh. Kalau orang-orang yang biasa pakai Mazda 2 itu biasanya di sorry ada motor ya, biasanya di rekayasa sendiri ya. Kalau kita membeli full pump satu set itu kan memang mahal, jadi diakalin sendiri biar tidak terlalu mengeluarkan modal banyak, karena hanya membeli seal saja itu di online banyak ya, banyak di online, dan hanya 100.000 kayaknya itu kalau di online ya. Kalau untuk kendala mesin, mobil ini jarang untuk kendala mesin, karena yang menjadi kendala biasanya hanya kaki-kaki dan full pump itu. Kalau sudah sekali full pump pernah bocor untuk sealnya ya, biasanya perlu diganti seal kembali. Untuk bagian yang lain, untuk mesin, spare part mesin itu jarang sekali terkendala. Biasanya hanya tambahan lagi hanya engine mounting ya. Engine mounting kalau udah getar gini. Tapi kalau engine mounting saya rasa di setiap mobil itu juga ada kelemahan masing-masing ya. Biasa di mobil-mobil merek lain juga ada kelemahan di engine mountingnya. Tapi kalau khusus untuk Mazda, mesinnya cukup hebat sekali, jarang untuk trouble kalau untuk mesin ya. Oke, mungkin itu review mobil Mazda 2 kali ini ya. Terima kasih sudah menonton.